Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus sampai hari ini, apa yang menjadi konsep kita atau pandangan dalam iman kita kepada Tuhan? Apakah hidup sebagai pengikut Kristus tiap hari dapat berkat, bisa hidup nyaman, tenang, tanpa gangguan, utang lunas, bisa tertawa bahagia bersama keluarga, dan makan sampai kenyang? Atau kalau istilah orang Jawa, pokoknya sandang pangan papan cukup, ya itu kebahagiaan, tenang, nyaman, enak. Kehidupan kekecilan kita Kristen, sekali lagi, artinya pengikut Kristus, apapun denominasi atau latar belakangnya. Kehidupan kekristenan kita pada dasarnya merupakan kehidupan yang harus taat, mengikuti kehendak Tuhan. Hal itu yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai tawanan roh. Tawanan roh ini artinya kita mengikuti apapun yang Roh Kudus mau dan perintahkan dalam hidup kita. Meskipun sebenarnya hal ini berarti situasi hidup yang tidak lagi nyaman, tidak menyenangkan, bahkan siap untuk menderita. Rasul Paulus rupanya mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan untuk kembali ke Yerusalem. Meskipun dia tahu bahwa di kota itu dia akan mengalami penganiayaan oleh karena nama Yesus, dia tidak mempedulikan bahaya di depannya. Dia bahkan menyampaikan bahwa Roh Kudus berkata, "Penjara dan sengsara menunggu aku." Wah, adakah Anda berani berkata seperti itu? Bagaimana respon Anda ketika dalam doa Anda mendengar Tuhan berkata, "Penjara dan sengsara menunggumu, nak"? Apakah Anda berkata, "Jauhlah daripadaku hal-hal itu. Jauhlah itu pasti suara iblis"? Atau kita berani berkata seperti Rasul Paulus, "Siap laksanakan Tuhan. Apapun resikonya, saya siap ikut Engkau." Penjara dan sengsara berbicara mengenai penderitaan, penganiayaan, kehidupan yang diasingkan, dikucilkan, dan disendirikan oleh karena kita mengikut Yesus. Bisa jadi oleh karena melakukan kehendak Tuhan, kita difitnah, diremehkan, dianggap suci, disindir, dan dijauhi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Tapi sebagai seorang prajurit Kristus yang sejati, mestinya kita siap dalam kondisi apapun. Sebagai seorang tawanan roh, kita akan berani berkata, "Ini aku Tuhan, siap untuk Engkau utus." Saya berkata pada seorang teman yang sharing kemarin, saya sampaikan bahwa hamba Tuhan itu bukan yang sekolah Alkitab, atau yang punya gelar pendeta, atau juga yang khotbah di gereja setiap hari Minggu. Tapi hamba Tuhan itu adalah seorang yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saat itu dia sedang menghamba pada kedaulatan Tuhan. Kalau seorang punya gelar pendeta atau gelar rohani apapun lah, tapi dia tidak taat pada kehendak Tuhan, dia hanya memenuhi keinginan atau nafsunya sendiri, maka dia adalah hamba diri sendiri, bukan hambanya Tuhan. Saya ingat ketika satu kali saya dalam perjalanan pulang kerja, pulang dari sekolah, pulang dari mengajar, sudah hampir jam 4 sore. Waktu itu saya keluar dari sekolah jam 3 lebih karena banyak hal yang harus diselesaikan. Kondisi letih, banyak pikiran yang terbawa dari pekerjaan hari itu tentang kurikulum, silabus, RPP, dan sebagainya.
KKM, atau apapun yang menjadi pemikiran guru. Belum lagi harus persiapan mengajar untuk besok. Saat itu sudah sore, jarak pulang ke rumah jauh, 1 jam perjalanan. Besok pagi sudah harus masuk lagi. Kondisi sudah lelah sekali. Saya mendengar jelas satu suara berkata, kunjungi bapak itu di Rumah Sakit Angkatan Laut atau di RSAL Surabaya. Saya sebenarnya sudah malas. Saya sudah berputar jalan, siap untuk pulang. Apalagi saya tahu, jalan menuju RSAL Surabaya itu macet luar biasa. Saya coba tawar dalam hati, Tuhan, nanti saya WA sajalah keluarga itu ketika saya sudah di rumah. Tentu mereka pasti maklum dan memahami kondisi saya. Tapi suara itu yang saya yakin suara Tuhan berkata lagi, putar arahmu segera ke RSAL. Ya sudah, akhirnya saya berkata, siap Tuhan. Saya putar arah menuju ke RSAL Surabaya. Saya kunjungi seorang bapak yang sedang sakit parah. Saya belikan makanan secukupnya, sekedar bekal untuk kunjungan. Saya doakan bapak ini, saya sharing firman Tuhan. Saya yakinkan dan kuatkan bahwa kasih Tuhan Yesus sangat baik dan mau menerima setiap kita yang kembali kepada Tuhan. Tidak lama saya pun pulang. Hampir jam 5 saya pun pulang. Beberapa hari kemudian saya mendengar berita bahwa bapak itu berpulang meninggal dunia. Saya berduka, tapi saya juga bersyukur bahwa firman Tuhan sudah beliau terima. Beliau sudah mengalami situasi yang tenang. Ketika mendengar firman Tuhan, wajahnya itu bercahaya, wajahnya itu bersukacita. Coba kalau saya mengasihani diri, tidak ikuti yang Roh Kudus mau, saya pilih pulang dan tidur dengan nyaman di rumah karena lelah, maka bapak itu tidak akan mengalami sukacita dalam hidupnya, tidak menerima kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan saya bukan lagi hamba Tuhan atau tawanan roh, tapi saya akan menjadi tawanan diri sendiri. Hari ini mari kita periksa hidup kita. Anda bisa menjadi tawanan roh di tempat yang Tuhan percayakan, sebagai apapun dan dimanapun, meskipun tidak mudah, minoritas karena jumlah kita sedikit atau banyak risiko. Tetap jadilah pribadi yang siap untuk melakukan kehendak Tuhan, menangkan jiwa, jadi saksi Kristus di tengah keluarga, lingkungan tinggal Anda, atau di tempat Anda bekerja. Ingat, hidup sebagai orang Kristen tidak pernah ada dalam zona nyaman, tapi kita akan selalu ada dalam kondisi yang siap untuk taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, jadi pribadi yang taat akan kehendak-Mu. Kami ini tawanan roh. Sebenarnya kami ini adalah hamba-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang siap untuk melakukan apapun yang Engkau mau, apapun yang Engkau perintahkan, apapun yang Engkau suruh, apapun yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kami ini adalah tawanan-Mu, kami adalah hamba-Mu, kami adalah prajurit-Mu, kami adalah budak-Mu. Dan kiranya kami ketika kami mengikut Engkau, bukan lagi sekedar cari kenyamanan, tapi kami mau taat, lakukan setiap kehendak dan perintah Tuhan. Apapun itu resikonya. Terima kasih Tuhan, beri kami keberanian, beri kami kekuatan, beri kami hikmat apapun yang kami kerjakan, sesuai apa yang Engkau perintahkan, sehingga kami tetap boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, dan kasih-Mu tidak terduga dan terlalu ajaib. Kiranya kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, mujizat dan berkat Tuhan dinyatakan atas setiap kami dalam menjalankan aktivitas mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang adalah tawanan roh. Ikuti apapun yang Tuhan mau. Salam dari Salki Larjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.